Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Deki Orlando. Kali ini kita masih membahas tentang ruang lingkup di ekonomi syariah itu tersendiri. Yaitu kita di sini ingin membahas yaitu ada beberapa alasan tentang hukum hukum bunga di bank itu termasuk riba. Kenapa sih hukumnya riba? Kan mereka juga bekerja. Nah, mungkin ada pertanyaan yang begitu kan. Nah, di sini ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan. Intinya alasan yang pertama ya, terdapat keuntungan yang diambil oleh pihak bank yang telah ditetapkan oleh pihak bank itu tersendiri. Nah, jadi ada presentasinya itu begitu. Jadi presentasenya ini telah ditetapkan oleh pihak bank itu tersendiri. Contohnya presentasenya 5% sampai 10% dalam jangka waktu bulanan maupun itu dalam jangka waktu tahunan dari jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah kepada pihak bank. Nah, itu alasan yang pertama ya. Kemudian alasan yang keduanya, terdapat bunga. Apakah itu bunga? Bunga yaitu adanya tambahan. Adanya bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya yang menjadikannya termasuk riba. Nah, di sini bunga di bank itu hampir setiap kita setoran itu ada bunganya, bukan begitu? Nah, di sini bunga itu termasuk hukum riba atau haram hukumnya di dalam Islam itu tersendiri. Kemudian yang ketiga adanya riba qard dan riba jahiliyah. Apa sih riba qard dan riba jahiliyah ini? Yaitu adanya kelebihan yang wajib kita bayarkan kepada pihak yang bersangkutan dari pokok uang yang kita pinjamkan tersebut atau barang yang kita pinjamkan tersebut yang mengharuskan para nasabahnya atau para pembayarnya membayar tepat waktu, dan jika tidak tepat waktu mereka mengenai bunga tambahan di luar dari bunga kesepakatan tadi. Nah, jadi ada bunga tambahannya lagi kalau kita telat membayarkannya. Kemudian yang selanjutnya ada kezaliman. Kezaliman yang seperti apa? Yaitu adanya ketidakadilan dan kezaliman tertentu dalam praktek ekonominya, teman-teman sekalian. Seperti pemaksaan kepada debitur yang melarat. Debitur yang melarat ini mungkin mereka yang bisnisnya lagi anjlok, yang lagi ke bawah, yang ekonominya mungkin tidak menentu naik atau turunnya. Nah, itu termasuk hal-hal yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya orang yang kita tolong, malah kita memaksa mereka untuk membayarkan utang mereka, sementara kita tahu mereka lagi anjlok, lagi melarat atau lagi susah perekonomiannya. Kemudian alasan yang selanjutnya, bunga bank yang terdapat pada bank konvensional menjadi tulang punggung mereka. Nah, jadi bunga itu memang menjadi pokok pendapatan mereka. Makanya kenapa di bank itu bunga termasuk haram, karena mereka bunganya itu memang khusus, memang diberlakukan untuk mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka dan juga untuk para pegawai-pegawai yang ada di pihak bank tersebut. Nah, itulah alasan kenapa riba di dalam bunga bank tersebut. Karena di dalam hukum syariah sendiri kita dilarang untuk berlaku riba karena itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kesilapan saya sendiri. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.